Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di titik stasioner ya, ini masih ada pengembangan soal dari titik stasioner dalam bentuk permasalahan sehari-hari. Nah, ini ada contoh soal sebuah pabrik ya, sandal memproduksi X sandal setiap jam dengan biaya produksi ini Rp1.000 setiap pasang. Nah, ini ada kata setiap pasang, padahal kita buatnya X sandal itu kan otomatis X pasang sandal gitu ya. Nah, kita untuk mempermudah kita akan buat biaya produksinya ini dalam bentuk fungsi BX. Nah, misal biaya produksi fungsi BX min 60 plus 600 per X. Nah, ini untuk biaya setiap sandal gitu ya. Nah, padahal kita produksinya X sandal. Jadi karena X sandal, maka biaya produksinya harus dikali dengan X. Gitu ya, ini dikali X min 60 plus 600 per X. Nah, ini kita kali dulu. Kali ya, ketemu 2X kuadrat 60X plus 600. Nah, ini adalah fungsi biaya X sandal. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah biaya produksi minimum. Nah, ini ada kata minimum. Nah, kemarin kata kunci dari titik stasioner, karena stasioner punya maksimum, punya minimum, maka setiap ada pernyataan minimum, siapa yang minimum? Biaya, berarti BX. Berarti BX mau minimum. Karena BF mau minimum, berarti B aksen X sama dengan 0. Itu rumusnya ya. Jadi kunci dari stasioner adalah yang minimum harus disama dengankan 0. Maksudnya turunannya harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, dari B aksen X sama dengan 0, kita turunkan BX-nya. Berarti 2 kali 2 X min 60 sama dengan 0. 4X min 60 sama dengan 0. 4X-nya 60. Berarti X-nya 15. X tadi apa? X tadi adalah X sandal. Berarti bisa dikatakan X pasang sandal gitu ya. Jadi ini kita membuatnya adalah 15 pasang sandal. Pertanyaannya bukan 15 pasang sandal, tetapi biaya produksi total. Nah, berarti kita ke BX kembali. BX-nya apa? BX-nya tadi itu 2X kuadrat 60X plus 600. Jadi yang total, bukan setiap sandal. Kita masukkan X-nya 15, 2 kali 15 kuadrat, 60 kali 15 ditambah 600 gitu ya. Nah, nanti monggo dihitung ketemunya berapa. Pokoknya ketemunya 150.000 gitu ya. Monggo bisa dihitung sendiri gitu. Kedua ya, jadi soal yang kedua ini ada kasus seperti ini. Sebuah industri kecil memproduksi X unit barang, biaya produksi X unit barang tersebut sebesar ini. Nah, jadi kalau misalkan kita buat fungsi, ini itu fungsi biaya. Nah, biaya itu bisa ditulis BX gitu ya. Nah, BX-nya apa di sini? BX-nya adalah 2X pangkat 3. Kemudian min 72X kuadrat min 100X ribu ya, dalam satuan ribu. Nah, terus apalagi? Harga jual per unit barang. Oh, ini ada harga jual. Ya, berarti kita punya harga jual. Nah, harga jual mungkin kita bisa simbolkan dengan apa? HX gitu ya. Harga jualnya 2000. Salah, 200.000. Nah, ini karena dia setiap unit per unit ya. Padahal di sini X unit, berarti harus dikali dengan X. Satuannya yaitu ribu. Jadi sama, dibuat sesuai gitu ya. Pertanyaannya adalah jika semua hasil produksi industri tersebut terjual, keuntungan maksimum yang diperoleh berapa? Oh, yang mau maksimum itu keuntungan. Nah, keuntungan itu misal kita buat KX gitu ya. Dia mau maksimum. Nah, karena yang mau maksimum adalah KX, berarti KX aksen yang harus sama dengan 0 karena dia yang mau maksimum. Nah, karena dia mau diturunkan lah, sudah punya KX belum?
KX atau keuntungan diperoleh dari harga jual dikurangi biaya. Harga jualnya tadi 200x, biayanya x pangkat 3, 72x kuadrat 100x. Nah, satuannya 1000 ya. Nah, ini kita hitung 200 dikurangi yang belakang min 100, 300x min x pangkat 3, 72x kuadrat. Ini ya, ini KX-nya. Nah, karena tadi KX-nya harus maksimum, berarti diturunkan ya. Kita turunkan 300 min 3x kuadrat plus 144 langsung ya, 72 kali 2x. Ini jangan lupa sama dengan 0. Oke. Nah, ini misal biar positif depan kuadrat saya bagi ya. Saya bagi negatif 3. Kalau dibagi negatif 3 ini dapat x kuadrat. Ini dapat min 48x. Ini dapat min 100. Nah, gitu ya. Kita dapat memfaktoran, kita faktorkan 50 sama 2 ya. Dia mau min berarti 50-nya min, ini plus sama dengan 0. X-nya min 2, kemudian X-nya 50. X tadi sekali lagi dia unit barang, berarti nggak mungkin negatif. Maka untuk yang X sama dengan min 2, TM ya, atau tidak masuk gitu ya. Nah, terus bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya keuntungan maksimum. Nah, keuntungan maksimum tadi KX. Oh, ini KX-nya ya. Berarti kita kembali ke fungsi KX. KX-nya 300x min x pangkat 3, 72x kuadrat dengan x kita adalah 50 gitu ya. Dimasukkan dulu 300 kali 50, 50 pangkat 3 tambah 72, 50 kuadrat. Monggo dihitung, pokoknya ketemu 7000 gitu ya. 7000 gitu ya. Nanti ini satuannya 1000, jadi belakang harus ketemu 1000 gitu ya. Oke, lanjut ke soal yang ketiga ya. Ini ada grafik. Nah, grafiknya seperti ini. Ada titik potong, sumbu X-nya adalah 4, sumbu Y-nya 2. Di garis dengan sumbu itu ada persegi panjang ya. Nah, kita diminta berapakah luas persegi panjang yang terbentuk supaya maksimum. Jadi supaya maksimum itu persegi panjang atau daerah yang diarsir berapa. Nah, ini nggak ada apa-apa, nggak ada fungsi, nggak ada apa, berarti kita harus berpikir lah, terus pakai apa? Apa yang bisa diketahui? Oh, ada angka 2 sama 4. Itu titik potong sumbu X sama Y. Nah, kita ingat bahwa saat ada titik potong sumbu X seperti ini, ada rumus AX plus BY sama dengan C. Salah AB ya. Jadi A-nya itu punyanya Y, kemudian atas gitu ya, Y-nya, B-nya punyanya bawah. Jadi dikali silang seperti itu. Diterapkan itu diperoleh 2x plus 4y sama dengan 2 kali 4, 8 gitu ya. Nah, ini mungkin supaya lebih sederhana, karena kita ngomongnya turunan itu satu variabel x saja atau y saja, kita buat y sama dengan 8, 2-nya pindah 2x, y sama dengan 8 dibagi 4, 2 juga dibagi 4, karena 4-nya pindah ke bawah semua. Y-nya 2 min setengah X. Nah, kita simpan. Nah, sekarang kita mau cari luas. Luas dari yang diarsir itu adalah luas persegi panjang. Luas persegi panjang itu panjang kali lebar. Nah, kalau panjangnya ini lebarnya, berarti panjangnya itu X. Anggap lebarnya adalah Y. Berarti X kali Y gitu ya. Nah, kita punya Y yang kita dapatkan dari persamaan garis, dimasukkan dulu. Berarti X kali 2 min setengah X gitu ya. Kali pelangi 2X min ini setengah X kuadrat. Itu L-nya. Nah, karena tadi luasnya mau maksimum, berarti luaslah yang harus diturunkan sama dengan 0. Nah, gitu ya. Kita turunkan, berarti ini 2 turunannya min setengah 2 ke depan X pangkat 1 sama dengan 0. 2 ini habis ya, min X sama dengan 0. Oh,
X-nya ke kanan. Oh, X-nya 2. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah luas. Oh, L lagi. L-nya 2X min setengah X kuadrat. 2 kali X-nya 2 setengah kali 2 kuadrat. Berarti 4 min berapa ini? 2 ya, ketemu 2. Satuan luas. Nah, nanti kalau ditanyakan berapa panjangnya, ya berarti panjangnya X. Ini ya. Berapa lebarnya nanti tinggal nyari Y karena lebarnya tadi Y. Oke, gitu ya. Itu untuk bentuk kasus grafik. Berikutnya yang keempat, ini ya. Ini ada kasus sebuah bak air tanpa tutup dibuat dengan alas berbentuk persegi. Oke, sampai sini dulu. Kita buat ilustrasinya dulu. Sebuah bak berbentuk alas tanpa tutup. Salah. Baknya balok ya. Ya, kita buat balok dulu gini. Oke ya, alasnya maunya persegi. Berarti kalau kita buat ukuran berarti alasnya A gitu ya. Ini A. Dia tanpa tutup berarti ini bolong. Ini T ya, tinggi. Oke, ini gambaran dari apa namanya? Baknya. Jumlah luas keempat dinding. Luas 4 dinding. Jumlah ya. 4 dinding ya. Dengan luas alas adalah 27. Kita terjemahkan dari kalimat luas 4 dinding dan luas alas itu berarti masuknya di gambar 4 dinding. Dindingnya yang ini ya. Ini kan bentuknya persegi panjang, alas kali tinggi atau panjang kali lebar. Berarti luasnya AT. Nah, cuma ada depan, belakang, kanan, kiri. Berarti ada 4 karena 4 dinding gitu ya. Alasnya A kuadrat sama dengan 27. Seperti kasus sebelumnya, kita buat dia satu variabel. Nah, di sini yang paling mungkin dibuat satu variabel adalah T karena A kuadrat nggak mungkin dijabarkan gitu ya. 4AT sama dengan 27 min A kuadrat, berarti T sama dengan 27 min A kuadrat per 4 gitu ya. Atau kita buat 27 per 4A gitu ya, A-nya di bawah, min 4 A kuadrat per 4A. Nah, ini ya udah 27 per 4A min A per 4. A-nya habis 1 ya. Ini adalah T. Terus pertanyaannya adalah mau mencari ini volume. Ya udah, kita nyari volume. Volume apa? Volumenya balok. Nah, volume itu panjang, lebar, tinggi ya, secara rumus gitu ya. Panjangnya ini A, lebarnya juga A, tingginya T. Nah, ini kita punya T yang tadi, disubstitusi saja. A kali A, nah dikali 27 per 4A min A per 4. Ini ya. Nah, ini dikali semuanya ke belakang. Diperoleh. Ini A-nya habis 1, berarti 27 per 4A. Ini nggak ada yang habis ya. A-nya di atas semua, pangkat 3 per 4. Itu adalah volumenya. Nah, sekali lagi volume terbesar. Nah, terbesar itu artinya dia mau maksimum. Volume terbesar berarti volume maksimum terjadi jika diturunkan sama dengan 0. Jadi rumus dasar dari stasioner gitu ya. Kita turunkan berarti dari sini ya. 27 per 4. A-nya hilang. Jadi A itu variabel gitu ya. Ini 3-nya ke depan, A-nya pangkat 2 per 4 sama dengan 0. Kita kali 4 ya. 27 min 3A kuadrat sama dengan 0. Kita bagi 3 ya. 9 min A kuadrat sama dengan 0. Faktorkan. 3 min A, 3 plus A. Berarti A-nya 3 atau A-nya min 3. Loh, A itu ukuran. Mungkinkah negatif? Tidak. Berarti ini tidak masuk gitu ya. Kita pakai A-nya sama dengan 3. Pertanyaannya apa? Ini jika luas alasnya. Nah, luas alas itu berarti apa? A kali A. Nah, kita nyarinya bukan hanya sekedar A, tapi luas alas.
A kali A, berarti 3 kali 3, 9 cm persegi gitu ya. Nanti kalau pertanyaannya lain berapa volumenya, nah ini tinggal A sama dengan 3 dimasukkan ke volume ini gitu ya, kalau pertanyaannya volume. Kalau mungkin pertanyaannya berapa tingginya, oh tinggal A-nya masuk ke T gitu ya. Jadi pertanyaan itu menyesuaikan, cuma konsepnya sama. Kita menggunakan dasar bahwa maksimum atau minimum itu turunannya sama dengan 0. Seperti itu gitu ya. Terima kasih.